Selamat pagi saudara-saudara, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah otoritas Allah bekerja atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah nyanyian yang kita baru dengar di saat badai bergelora. Tuhan selalu menaungi kita, menjaga kita. Pada pagi hari ini saya ingin menyapa saudara dan membaca satu kisah di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang demikian bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuk
mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, saudara-saudara, hari-hari ini kita mendapatkan dalam tanda kutip angin ribut yang sedang melanda seluruh dunia, di mana ada wabah yang melanda seluruh dunia. Dalam cerita ini, Yesus memulai kisahnya ketika hari sudah petang. Petang di dalam bahasa Alkitab adalah akhir zaman atau zaman akhir dari akhir zaman. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saudara-saudara, kita harus bertolak ke seberang. Dari takut bertolak ke seberang menjadi berani. Dari ragu-ragu menjadi beriman. Dari tidak tahu harus berbuat apa-apa menjadi fokus. Itu sebabnya ada satu danau yang harus dilewati dan Yesus mengajak murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi tujuannya adalah seberang. Dan kalau Yesus berkata, "Marilah kita ke seberang," berarti pasti kita bisa sampai ke seberang. Lalu mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dalam perjalanannya Yesus sedang duduk, ya, dan Yesus ditaruh di bagian buritan kapal, ditaruh di belakang. Kesalahan kita seringkali membelakangi Tuhan. Kita yang di depan menghadapi gelombang percobaan, kita merasa mampu, tapi kita tidak mampu merasakan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, lalu kita taruh Yesus supaya duduk manis, sementara perahu itu ke seberang diikuti banyak perahu yang lain. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika saya di Israel, saya diberitahu bahwa dari utara itu seperti ada satu terowongan angin di mana menembus, melewati Galilea dan sampai kepada tempat di Afrika, ya. Dan itu seperti satu gang yang besar di mana angin itu selalu bertiup dan datangnya tiba-tiba. Ya, ketika langit biru tidak ada apa-apa, datangnya tiba-tiba. Demikian juga dengan gelombang yang kita bangsa Indonesia sedang alami. Siapa yang pikir tahun 2020 semuanya akan jadi seperti ini? Mereka sudah menceritakan, memikirkan hal-hal yang baik, yang positif. Tetapi tiba-tiba ada gejala yang besar, yaitu adanya wabah.
yang melanda seluruh dunia ini. Demikianlah percobaan. Percobaan itu tidak pernah ketuk pintu, tidak pernah telepon, tidak pernah kasih tahu dia mau datang pada hari ini atau dia mau datang pada hari itu. Tiba-tiba, nah ini kata yang Yesus duduk di perahu, tetapi lalu mengamuklah. Tiba-tiba taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi perahu ini ada di dalam ancaman kekaraman. Dia akan karam karena air sudah masuk ke dalam perahu itu. Kata mulai penuh itu ketakutan, kekhawatiran sedikit demi sedikit memenuhi perahu itu, dan berkata kepadanya, ya, engkau tidak akan bisa lewat, engkau pasti tenggelam. Engkau lihat air sedikit demi sedikit masuk, ya, dan akhirnya mulailah perahu itu penuh dengan air. Lalu ayat 38, Tuhan Yesus berkata begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Ya, artinya non-aktif. Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Mungkin ini perahunya agak sedikit besar sehingga dia bisa ada tempat untuk tidur di belakang. Tetapi perhatikan oleh saudara bahwa Yesus dibikin non-aktif. Yesus dibikin tidak berbuat apa-apa. Tidur di dalam sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Pertama, Yesus dinonaktifkan. Yesus biar di belakang. Yang jurumudi saya, murid. Yang ahli tentang laut, ahli tentang danau, tidak pernah takut dengan gelombang besar. Tetapi murid-muridnya membangunkan dia, berarti ini angin ribut yang sangat besar. Dan berkata kepadanya, guru. Panggilannya guru, tapi ditaruh di belakang. Guru itu biasanya di depan mengajar, murid-murid yang di belakang mengikuti apa yang dikerjakan, yang diperintahkan oleh guru. Tetapi ini tuduhan sangat tidak proporsional. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dalam ayat yang lain, Petrus berkata bahwa Allah tidak mau menginginkan seorang pun binasa. Jadi ini tuduhan sangat tidak baik. Sebab dia bilang, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seolah-olah menuduh Yesus sebagai orang yang tidak peduli. Menuduh yang tidur di belakang sebagai mereka yang tidak peduli. Lalu ayat 39, ia pun bangun. Saudara-saudara, kalau Yesus dibangunkan, ia pasti bangun. Ia pun bangun lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, teduhlah engkau, diam, tenanglah. Ya. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Danau itu menjadi teduh sekali. Lalu bahasa Inggris, and he arose, dan dia bangun, and rebuked the wind, dan menengking angin ribut itu, and said unto the sea, dan berkata kepada laut, peace, be still, damai,
tenang, damai, tenang. Di dalam bahasa Yunani, hanya dalam ayat inilah kata damai disalib dengan bahasa yang luar biasa. Biasanya damai disalib dengan kata eirene, tetapi hanya satu di dalam ayat ini. Damai ditulis dengan kata siopau. Siopau artinya damai dari luar sampai ke dalam. Damainya Tuhan dari luar sampai ke dalam, menenangkan apapun juga. Jadi ketika Yesus berkata peace, yang tenang pertama adalah murid-muridnya. Yang tenang kedua adalah angin ribut itu. Jadi ketika kita berkata siopau, dia berkata bahwa damai, tenanglah. Lalu ditulis and the wind ceased, dan angin pun redalah. And there was a great calm. Itu ada satu ketenangan yang besar. Tadi ribut yang besar. Sekarang ada tenang yang besar dari gelombang yang mengharu birukan perahu. Tetapi sekarang tiba-tiba tenang yang besar. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada mereka, kenapa kamu begitu takut? Bagaimana engkau tidak punya iman? Bahasa Indonesia berkata, kenapa engkau tidak percaya? Dalam bahasa Inggris dikatakan, kenapa engkau tidak punya iman? Saudara-saudara sekalian, kita seringkali merasa dalam tanda kutip lebih pintar daripada pencipta kita. Kita merasa lebih hebat, lebih kuat daripada pencipta kita. Tetapi sekarang di tengah angin ribut, baru nampak siapa yang percaya dan siapa yang tidak memiliki iman. Maka itu saudara, saya angkat hati saudara, saya angkat keadaan saudara untuk jangan takut. Dengan apapun masalah yang ada di dunia, tidak ada persoalan yang tidak ada jawabannya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, siopau, peace, damai, siopau, tenanglah. Maka seluruh angin ribut itu menjadi great calm, ketenangan yang besar. Ya, kenapa kamu tidak mempunyai iman? Lalu ayat 41, dan mereka takut, dengan sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takluk kepadanya. And they feared exceedingly, dan mereka takut dengan luar biasa takut. And said one to another, what manner of man is this? Orang macam apa ini? Sehingga angin dan laut pun menurut kepadanya. Saudara-saudara, dalam sejarah manusia, tidak ada manusia bisa menghentikan angin ribut. Kenapa Yesus bisa menghentikan angin ribut dengan hanya satu kata? Siopau, peace, damai. Karena dialah pencipta langit bumi ini. Dialah yang membuat manusia. Dialah pencipta di atas segala ciptaannya. Tidak ada satupun makhluk yang luput dari ciptaannya.
binatang yang besar, sampai kepada kuman yang kecil, yang hidup, yang kita tidak bisa nampak. Nah sekarang saudara sedang ada gelombang di seluruh dunia, mengganggu ekonomi, mengganggu keamanan, mengganggu ketenangan, mengganggu ketentraman, mengganggu kebebasan, mengganggu ekonomi kita. Uang masuk jadi kurang, seolah-olah kita tidak ada. Pagi ini saya baca di berita media sosial bahwa seorang dokter minta kepada presiden untuk mengadakan keadaan darurat, karena kalau tidak korban akan bertambah banyak. Saudara-saudara sekalian, apapun yang akan terjadi, perintah pemerintah kita harus taati, perintah Tuhan kita harus taati. Tapi yang penting hati saudara, jangan sampai ada gelombang, jangan sampai goncang, jangan sampai iman kita goyah. Tapi percayalah tetap kepada Yesus, karena Dialah yang berkata, "Shalom, tenanglah, peace be peace." Dan terima kasih saudara-saudara. Sampai kita ketemu di hari yang akan datang, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami dalam surga, hanya Engkau yang sanggup menyurutkan gelombang, menghardik angin ribut, terutama angin ribut yang ada di dalam hati kami masing-masing. Hanya Engkau yang bisa berkata, "Diam, tenanglah." Tuhan, jiwa kami, roh kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau membuat kami tenang di dalam Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, sampai ketemu di lain kesempatan.